bisa menggunakan metode macam-macam ya. Yang paling standar itu SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Ya, jadi nanti teman-teman mulai membuat karya ilmiah lah ya. Tapi nanti desain laporannya tidak formal gitu ya. Kalau di kelas saya tidak formal, jadi dibuat desainnya semenarik mungkin. Ya, anggaplah teman-teman ini mau menjual suatu produk yang dirancang gitu ya, untuk menarik minat investor. Itu nanti laporannya seperti apa sih gitu. Yang pasti terdiri dari latar belakang, kemudian ada metodologi, analisis, hasil perancangan, dan kesimpulan, serta referensi. Itu yang harus ada di laporannya ya. Jadi ini semi formal. Kalau formal kan berarti ada tata urutan dan lain sebagainya, penulisannya baku. Nah sekarang enggak gitu ya. Ini semi formal, yang pasti kalimat yang digunakan tetap kalimat baku ya nantinya. Kemudian desain laporannya terserah teman-teman bisa menyesuaikan dengan persoalan yang diangkat ya. Misalnya teman-teman ingin mengangkat persoalan tentang financial teknologi OVO gitu ya. Masalah apa sih yang dihadapi OVO? Pertama harus SWOT-nya dulu ya. Strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa. Ya. Kalau masih ada opportunity-nya, misalnya OVO ini bisa berkembang seperti apa sih gitu ya. Dari segi experience-nya maupun interface-nya. Ya, misalnya bisa ditambah statistik di dalam tampilan OVO, perlu nggak sih gitu ya. Itu bisa teman-teman tambahkan, kemudian dirancang ulang mungkin pakai Figma ya untuk perancangannya ya. Kemudian didiskusikan, ada diskusi di situ di dalam laporannya, kemudian ditarik kesimpulan gitu ya. Hanya itu aja tapi cukup banyak gitu ya. Nah, maka dari mulai minggu ini saya mau teman-teman sudah mulai mendiskusikan tentang tugasnya ya. Setelah perkuliahan saya buatkan breakout room, jadi nanti saya bisa mungkin ke 3 atau 4 kelompok ya, survei teman-teman ini sudah dapat idenya, temanya atau belum ya. Jangan sampai mendadak nanti pada saat di minggu ke 14 ya, kita sudah mulai presentasi itu di minggu ke-14 itu teman-teman belum dapat apa-apa ya. Saya nggak mau itu. Kemudian sebelum presentasi teman-teman boleh untuk melakukan bimbingan ke saya ya, atau dosen dasar keuangan lainnya gitu ya, yang teman-teman deket gitu ya, untuk mendiskusikan tugas besarnya ya. Meminta pendapat, saran boleh, kritik boleh gitu ya. Bisa dipahami ya. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas besar? Maaf Bu, izin bertanya. Boleh. Untuk formatnya itu apakah nanti harus seperti paper atau mungkin boleh jika bentuknya kayak presentasi pitch deck gitu Bu? Terima kasih Bu. Boleh, bebas. Tapi kata yang digunakan ya, kalimat yang digunakan baku, terus terdiri dari latar belakang, metodologi ya, result, kemudian discussion dan kesimpulan serta referensi gitu ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Maaf, izin bertanya, berarti ini tugas besarnya berkelompok itu bukan ya Bu? Iya betul, Yang kelompok sudah dibagi kemarin, yang teman-teman udah pilih. iya. Oke, terima kasih Bu. Sudah dapat kelompok semua ya, saya lihat sih sudah penuh ya ininya, kelompoknya. Ada yang belum dapat mungkin? Kita pelajari hari ini seperti yang sudah gitu ya. Saya akan lebih banyak membahas tentang studi kasusnya ya. Kalau hari ini saya membahas tentang hasil survei yang sudah pernah dilakukan oleh
instansi-instansi nasional, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, biar teman-teman ini ada gambaran gitu ya. Karena teman-teman ini mungkin nanti ya untuk kasusnya, oh ternyata ada nih gitu ya, yang seperti ini gitu ya. Karena kan teman-teman ini sudah masuk ke generasi Z ya, generasi Z. Nah, ini ada beberapa kasus yang mungkin pada saat teman-teman lahir ini memang sudah nggak ada gitu ya. Oke. Yang akan kita pelajari hari ini, saya akan menjelaskan sekilas tentang sejarah fintech gitu ya. Sejarah fintech itu seperti sejarah mesin ya, nanti ada 1.0, 2.0 dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada hasil survei, kemudian ada pengertian tentang disruption teknologi. Nah, kita mulai dari sejarah finansial teknologi. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang finansial teknologi, dari zaman dulu itu sudah ada. Ya, dari mulai finansial teknologi 1.0 itu pada tahun 1866. Ya, perubahan dari analog ke digital. Itu salah satu bentuk finansial teknologi kalau kita lihat dari definisi finansial teknologi itu sendiri. Ya. Yang pertama adalah transaksi menggunakan kabel atau sudah adanya kabel PON gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian financial technology 2.0 itu 87 sampai 2008, cukup lama ya, generasi ini cukup lama ya, 20 tahun lebih ya. Ini mendevelop traditional digital financial service, munculnya kartu kredit, munculnya mesin ATM, adanya trading secara elektronik ya. Kalau dulu trading itu dari orang ke orang ngumpul jadi satu seperti lelang gitu ya. Nah, di tahun 87 sampai 2008 itu trading sudah elektronik. Kemudian ada bank mainframe secara komputer, sudah ada komputerisasi di situ ya. Jadi perkembangannya cukup lama ya untuk fintech 2.0, tapi berpengaruh sekali ya. Muncul fintech 3.0. Ada startup ya, di 2009 sudah mulai bermunculan startup, ada payment app ya, ada mobile wallet, blockchain, crypto dan lain sebagainya ya. Kalau kita lihat sekarang masih di fintech 3.5 ya, kita belum masuk ke 4.0 gitu ya, karena memang sampai sekarang ini masih dikembangkan sebatas ini aja. Startup itu ya berkembang masih di situ-situ saja ya, belum ada perubahan yang signifikan. Kita masih pelan-pelan untuk mendalami tentang finansial teknologi ya, untuk finansial teknologi 3.5. Nah, kemudian kategori-kategori finansial teknologi itu dibagi berdasarkan instansi yang kita geluti gitu ya. Nah, kiblatnya untuk finansial teknologi ini diatur oleh Financial Stability Board di tahun 2017 ya, karena startup untuk finansial teknologi itu cukup banyak di tahun itu. Akhirnya FSB itu mengeluarkan 5 kategori finansial teknologi berdasarkan fungsi ekonominya. Yang pertama adalah finansial teknologi untuk pembayaran, clearing dan penyelesaian seperti pembayaran dan settlement gitu ya. Kemudian deposito, pinjaman dan peningkatan modal ya. Kemudian yang ketiga ada asuransi, yang keempat ada manajemen investasi, dan yang terakhir adalah dukungan pasar modal ya. Jadi FSB itu membagi 5 kategori berdasarkan fungsi ekonomi dari finansial teknologi itu sendiri. Sedangkan di Indonesia ya, Bank Indonesia juga membaginya dalam 5 kategori ya. Setelah FSB mengeluarkan 5 kategori, di Indonesia pun juga mengeluarkan 5 kategori karena startup sudah mulai bermunculan di Indonesia ya, bersamaan dengan yang di luar negeri itu kita hampir sama ya. Yang pertama adalah sama ya, sistem pembayaran ya, ada payment, settlement, clearing itu sama. Kemudian yang kedua adalah pendukung pasar,
Kemudian yang ketiga adalah manajemen investasi dan manajemen risiko. Yang keempat, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, ya, ada crowdfunding, ada peer-to-peer lending, dan juga yang terakhir adalah jasa finansial lainnya. Ya. Karena mungkin ya di Indonesia ini pada saat memproyeksikan 5 kategori ini sudah tahu gitu ya, orang-orang ekonominya akan ada jasa finansial lainnya gitu ya di sini. Ya. Nah, ini bisa jadi plus minus ya untuk poin 5 ini harus dikaji lebih jauh, karena jasa finansial lainnya ini kalau tidak di breakdown lebih jauh akan banyak bermunculan pinjol tanpa adanya payung hukum, ya, karena dia merupakan jasa finansial gitu ya, tapi sebenarnya tidak masuk ke 4 ini, dia masukkan ke kategori 5. Nah, kategori 5 ini bisa jadi sesuatu yang menguntungkan tapi juga merugikan untuk Indonesia dan harus ditelaah lebih jauh lagi, ya. Kemudian kita masuk ke hasil-hasil survei. Ya, ini berdasarkan perkembangan finansial teknologi di Indonesia. Kita bisa lihat di sini ya. Ini ada dari tahun 2015, 2017, 2019. Harusnya sudah ada 2021 ya, tapi saya ambilnya sampai dengan tahun 2019. Ini kita bisa lihat di sini ya, bahwa penggunaan finansial teknologi pada transfer uang dan pembayaran menggunakan finansial teknologi itu berkembang cukup pesat. Dari yang mulai 2018 itu yang menggunakan hanya 18% orang, sekarang 75%, bahkan lebih kalau kita lihat di tahun 2022, kalau surveinya sudah muncul. Ini surveinya per 2 tahun ya, 2021 harusnya sudah ada ya. Ini kita bisa lihat perkembangannya sedrastis itu. Kemudian untuk saving investment kita bisa lihat dari 17% ke 20% ke 34%. Ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan ya. Kemudian untuk budgeting dan financial planning, kita bisa lihat ada kenaikan juga tapi tidak terlalu signifikan ya, dari 8% ke 10% ke 29%. Untuk insurance mungkin teman-teman di sini sudah mulai terbuka gitu ya, bahwa ini juga salah satu hal penting ya, makanya di sini naik nih dari yang dulu di 2015 mungkin tabu ya menganggap insurance, sekarang di 2019 sudah mulai banyak yang menggunakan ya. Kemudian untuk pinjam meminjam ya masih cukup banyak gitu ya. Mungkin di tahun 2021 kalau ini saya ambil lagi datanya ya dari hasil survei, mungkin lebih banyak ya, borrowingnya mungkin naik ya. Karena kalau kita lihat dari proyeksi perkembangannya, ini juga salah satu hal yang cukup diminati kalau di tahun 2022 gitu ya, dan 2021. Pokoknya efek pandemi ini bisa jadi datanya naik turun gitu ya, tapi yang paling banyak ya yang nomor 1 itu tidak akan terganti gitu ya, karena transfer uang dan pembayaran menggunakan finansial teknologi ini cukup banyak manfaatnya untuk kita ya. Kemudian di sini beberapa startup gitu ya. Kalau Gojek dan Tokopedia ini keenamnya pada saat saya ambil ya tahun lalu mungkin masih startup ya. Kalau sekarang kalau kita lihat di pengertian startup ini sudah bukan rintisan lagi gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari definisi startup pada umumnya ya, bahwa kalau dia baru masuk ke salah satu level ya, ini kan naik ke level unicorn, dekakorn dan lain-lain, dia masih disebut startup pada level itu gitu ya. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang cukup banyak menggunakan finansial teknologi. Kita juga sudah tahu itu ya, Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, OVO, JD dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan banyak bermunculan lagi. Nah, ini juga bisa jadi salah satu objek teman-teman untuk meneliti di tugas besarnya ya. Ambil salah satu yang paling diminati saja ya, yang paling teman-teman kira itu harus diteliti gitu ya. Ya, bolehlah mengambil salah satu dari contoh-contoh ini. Kemudian ini dari hasil survei juga, bahwa di sini kita bisa lihat ya teman-teman,
Untuk yang biru muda, ya, ini adalah digital payment. Yang biru tua ini adalah personal payment. Kemudian di sini ternyata ada abu-abu yang tapi nggak kelihatan gitu ya, karena perbandingannya dengan digital payment ini cukup jauh gitu ya, jadi tidak terlalu terlihat datanya ya. Kemudian yang kuning adalah alternatif financing, ini juga nggak terlihat gitu ya karena kecil sekali. Nah, dari data yang diambil ini gitu ya, kita bisa lihat dari data 2017 sampai 2020 diproyeksikan, diramal ya, melakukan forecasting. Ternyata di tahun 2021, 2022, 2023, 2024 itu akan ada penaikan. Karena dilihat dari trennya gitu ya, pola datanya ternyata ada kenaikan. Ya, 2021 sampai 2024 ini adalah hasil proyeksi atau hasil forecasting. Ya, bahwa di sini kita bisa lihat nilai transaksi digital payment itu akan mencapai 35,513 juta US dollar. Artinya apa? Naik 2 kali lipat. Kalau kita lihat sekarang ya memang ada kenaikan gitu ya, nggak hanya 2 kali lipat. Mungkin bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat gitu ya, dan lain sebagainya, karena memang perkembangannya tidak terkendali pada saat pandemi ya. Semuanya bermunculan gitu ya, semuanya mencoba untuk mencari jalannya sendiri-sendiri, berkembang dengan jalannya sendiri-sendiri. Kemudian sampai dengan 14 Agustus 2020 sebenarnya sudah ada 157 finansial teknologi yang terdaftar di Indonesia. Kalau 2022 ya pastinya bertambah lebih banyak lagi gitu ya. Nah, ini saya ambil dari tahun 2020 ya, OJK tahun 2020. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, bahasan kita adalah disruption. Ada yang tahu ini yang paling pojok ini gambar apa? Yang paling pojok ini gambar apa? Ada yang tahu? Mungkin bisa ditulis di kolom chat gitu ya. Saya juga mau lihat nih. Wah. Wartel ya. Wartel itu apa sih? Cara pakai wartel gimana? Pertanyaan saya itu. Nah, singkatannya warung telepon ya, bener ya, wartel. Oke, cara pakainya gimana sih wartel itu? Ada yang pernah? Gak ada ya? Gak ada yang pernah ya? Oke, udah tahu ya cara penggunaannya ya. Ada yang pernah pakai? Ada yang pernah pakai? Kalau di SMA ada gitu ya, pernah pakai ya berarti ya, Yohan ya. Oke, kalau kita lihat dulu tuh ada wartel ya. Wartel ini dulu viral gitu ya kalau bahasa anak sekarang. Itu pasti penuh sampai antri. Ya, kalau mau telepon saudara, mau telepon pacar, mau telepon keluarga dan lain sebagainya, itu pasti antri. Ya. Nah, sekarang kita bisa lihat perkembangannya. Wartel ini pelan-pelan digantikan dengan handphone Nokia. Kalau zaman dulu ya. Handphone Siemens, handphone Nokia yang hanya cuma bisa SMS dan telepon. Kemudian berkembangnya zaman diganti dengan handphone BlackBerry, ya, Android dan smartphone lainnya. Ini adalah bentuk disruption
teknologi. Ya, ini adalah salah satu bentuk disruption teknologi. Seperti yang di kanan, SMS. Dulu sebelum ada SMS, apa yang kita lakukan? Surat menyurat, tulis tangan, dikirim lewat pos. Digantikan dengan SMS. SMS sekarang digantikan, mungkin dulu waktu ada BBM ya, BlackBerry Messenger digantikan dengan BBM. BBM digantikan dengan peran WhatsApp, Line, Kakao Talk, dan lain sebagainya. Ada disruption teknologi di situ. Ya. Teman-teman harus punya gambarannya. Oke, sekarang saya mau tanya. Kalau dari contoh ini, kira-kira disruption teknologi itu apa sih? Boleh ditulis di chat atau di buka mic-nya. Raise hand dulu tapi ya. Ada yang mau menyimpulkan gitu ya tentang disruption teknologi ini? Kalau dari contoh yang saya berikan ini, kira-kira disruption teknologi itu apa sih gitu? Oke, di chat udah ada 2 jawaban. Ada yang lain? Kita bisa ambil kesimpulan ya, semakin banyak yang berpendapat, kita akan lebih banyak mengambil kesimpulan gitu ya. Karena saya rasa jawabannya tidak ada yang salah. Ya, karena opini. Ada yang lain? Oke, pengembangan teknologi yang pesat dan besar-besaran. Oke, inovasi baru menggantikan teknologi yang lama. Boleh. Oke, nih opininya nggak ada yang salah. Ya, teman-teman berpendapat itu semuanya benar nih. Dari mulai yang pertama. Tuh, disruption teknologi adalah inovasi dalam dunia di teknologi. Betul? Penyerapan teknologi yang sudah ada menjadi lebih baik. Bisa jadi ya, tapi kebanyakan memang menjadi lebih baik. Kemudian teknologi terus berkembang, yang tidak canggih akan tergeser oleh yang baru gitu ya. Ya, perkembangan teknologi yang berpengaruh, betul, berpengaruh terhadap perilaku. Nah itu nyambung. Oke, inovasi baru yang menggantikan teknologi yang lama, betul juga. Perkembangan teknologi yang pesat dan besar-besaran, teknologi yang berinovasi. Nah, ini banyak ini ya pendapatnya ya. Suatu inovasi yang membantu menciptakan pasar baru. Betul. Perkembangan teknologi baru yang masif. Teman-teman sudah bisa mendefinisikan apa itu disruption teknologi. Berarti ada tadi ya, sisi positifnya juga ada sisi negatifnya. Kalau ada perubahan berarti biasanya ada pro dan kontra. Begitu juga disruption teknologi. Teman-teman bisa mulai menggambarkan ya, berimajinasi. Oh, kalau ada perubahan yang secepat ini gitu ya, kira-kira efeknya apa? Ya. Semakin lama disruption teknologi itu akan semakin cepat. Nah, contoh yang pertama, wartel digantikan dengan handphone biasa gitu ya, handphone Nokia, Siemens dan lain sebagainya, itu lama prosesnya. Ya. Dari mulai Nokia ke smartphone itu cepat sekali. Jadi nanti pada saat berkembangnya tahun gitu ya, itu akan semakin cepat. Ya, pasti ada efek negatifnya, juga ada efek positifnya. Dalam kenegaraan, negara harus mengarahkan ke memaksimalkan efek positif daripada efek negatifnya. Ya.
minimum risk, high return gitu ya. Jadi yang bermanfaat itu dikembangkan secepat mungkin, tidak apa-apa, tapi menekan segala bentuk risiko yang terjadi ya. Karena kalau kita lihat perkembangannya di sini ya, wartel yang punya wartel nih ruginya besar sekali gitu ya, karena ada perkembangan penggunaan handphone ya. Kemudian kantor pos itu juga sempat turun ya pendapatannya ya, walaupun itu salah satu BUMN. Di tahun 2005 itu pendapatan pos itu turun drastis ya, bahkan hampir kolaps. Mungkin kalau dia bukan BUMN mungkin sudah tutup buku gitu ya, karena BUMN banyak yang membantu ya dari pemerintahan, maka dia tetap berjaya dan mengikuti perkembangannya. Nah, pertanyaan saya kepada teman-teman gitu ya, siap nggak sih kita menghadapi teknologi disruption? Teman-teman ini sebagai anak-anak sistem informasi harusnya sudah mulai tahu ya, nanti pada saat lulus itu bekerja sebagai apa sih gitu ya? Atau apa yang kita pelajari nanti satu perkuliahan ini gitu ya. Kira-kira kita sudah siap belum sih untuk menghadapi teknologi disruption, khususnya teman-teman yang nanti akan bekerja ya. Karena mungkin pada saat teman-teman lulus, finansial teknologi itu sedang banyak gitu ya dikembangkan dan banyak membutuhkan karyawan-karyawan, khususnya anak-anak sistem informasi. Ya. Nah, pertanyaan saya, siap nggak sih gitu ya? Kita siap nggak sih sebenarnya menghadapi disruption teknologi ini? Dari sudut pandang teman-teman sebagai mahasiswa. Saya persempit lagi ya. Jadi nanti pada saat melakukan penelitian, teman-teman harus mengetahui sudut pandang penelitiannya. Nah, sekarang saya tanya, siap nggak sebagai mahasiswa untuk menghadapi disruption teknologi? Boleh dijawab. Siap nggak? Ini pertanyaan loh. Oke, baru ada satu jawaban nih yang masuk nih. Mau nggak mau harus siap Bu katanya. Yang lain? Insya Allah siap. Harus yakin ya, anak-anak sistem informasi nanti tugasnya memberikan informasi tersistem gitu ya. Jadi teman-teman harus sudah bisa membayangkan nanti kerjanya apa sih gitu. Nah, kalau tidak siap akan ketinggalan. Kira-kira apa sih yang disiapkan mahasiswa untuk menghadapi disruption teknologi? Ini dari sudut pandang mahasiswa ya. Karena mahasiswa nggak pernah salah, jadi silakan ditulis. Apa yang teman-teman persiapkan untuk menghadapi disrupsi teknologi? Ya, boleh dijawab. Kira-kira mempersiapkan apa sih gitu ya? Bekalnya apa untuk menghadapi teknologi disrupsi ini? Oke. Mindset, hard skill, mempersiapkan diri ya untuk menghadapi otomisasi di masa depan. Itu yang harus teman-teman siapkan. Ya. Bekal anak-anak sistem informasi itu banyak sekali. Teman-teman nanti belajar akuntansi, belajar cloud, UI UX. Ya. Jadi modal teman-teman untuk bekerja itu banyak sekali. Jadi mungkin kalau yang masih
ragu-ragu untuk memilih jurusan gitu ya, ini saya salah atau enggak ya masuk jurusan, saya rasa enggak salah gitu ya. Teman-teman bisa mengambil satu soft skill dan hard skillnya dari sini. Oh ternyata saya lebih cocok kerjanya sebagai ini gitu. Karena anak-anak sistem informasi itu banyak bekalnya gitu. Tinggal kalian mempelajari fokus ke satu hal yang disukai gitu ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Kalau ada pertanyaan nih, kapan kali pertama kita menggunakan smartphone? Ya? Apakah pas bayi? Apakah pas kuliah? Ya, jawabannya apa? Kira-kira apa? Kapan teman-teman pertama kali menggunakan smartphone? SD, SMP, TK atau bahkan mungkin ya? Kapan sih pertama kali menggunakan smartphone? Ya. Harusnya yang jawab gak cuma satu ya ini ya, karena pasti teman-teman mengalami ini. SMP, SD kelas 2, wow, Rafa. Kelas 6, SD, oh banyak ya yang SD ya. Oke, nggak ada yang TK ya, nggak ada. Oh, SD pakai tablet, SMP, ya. Jadi rata-rata di usia itu teman-teman sudah menggunakan smartphone. SD itu mungkin 7 tahun ya. Kalau yang SMP berarti 13 tahun. Ya, jadi berdasarkan hasil survei BPS, penggunaan smartphone pertama kali itu paling banyak di usia 20 sampai 29 tahun. Kemudian terbanyak kedua di usia 30 sampai 49 tahun. Kita tahu bahwa ini usia produktif ya. Jadi pasti menggunakan smartphone gitu ya, kebutuhan utama. Kemudian anak usia 9 sampai 19 tahun. Ini kita lihat range-nya 9 sampai 19 tahun. Kalau kita tarik mundur ya, mungkin 1 tahun sampai 19 tahun ini pasti akan lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya, kemudian 50 sampai 65 tahun itu 50,79%. Kemudian frekuensi penggunaan smartphone sehari-hari. Dari hasil survei ini nyambung ya, bahwa yang menggunakan 1 sampai 3 jam sehari itu sebesar 34,51%. Yang menggunakan lebih dari 10 jam 5,76. Ini tahun 2021 awal ya, Januari. Kalau survei yang terbaru di 2022 ini sudah berubah. Karena penggunaan smartphone lebih dari 10 jam itu hampir semua orang produktif dan juga anak-anak sekolah. Ya. Nah, ini bisa jadi latar belakang teman-teman untuk menganalisis lebih jauh tentang finansial teknologi nanti pada saat mengerjakan tugas besar. Ya. Karena smartphone sekarang sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan kita. Ketinggalan aja kita bingung ya, handphonenya ketinggalan gitu ya, itu kita bingung, berarti sangat berpengaruh sekali gitu ya. Buku pelajaran ketinggalan nggak apa-apa gitu ya, tapi kalau smartphone, wah itu pasti bingung sekali, karena frekuensi penggunaan smartphone dalam satu hari itu ternyata seperti ini. Kita sangat bergantung sekali terhadap smartphone. Kemudian ini survei dari Kominfo tahun 2017. Teman-teman bisa lihat di sini aktivitas saat tidak terhubung internet dan saat terhubung ke internet. Ya. Teman-teman bisa lihat hiburan. Ini 65,29%.
Ya mungkin pada saat nanti kalau teman-teman penelitiannya tugas besarnya mau survei ke teman-teman yang lain gitu ya, ke angkatannya atau apa gitu ya, itu mungkin akan dapat data yang beda dari ini. Nah itu akan menarik sekali kalau dianalisis lebih jauh ya, ketergantungan seseorang terhadap smartphone. Kira-kira aplikasi apa sih yang sering digunakan? Nah itu bisa jadi latar belakang teman-teman ya. Pertama melakukan survei, kemudian aplikasi yang sering digunakan, kemudian teman-teman bisa merancang aplikasi tersebut. Kira-kira SWOT-nya seperti apa ya, opportunity dan threat-nya seperti apa, maka teman-teman bisa merancang sistemnya. Kemudian di sini ada pengaruh disruption teknologi ya. Yang pertama adalah Netflix versus Blockbuster. Blockbuster ini teman-teman pasti tahu ya. Ini adalah jasa sewa DVD, VCD, ya, rental VCD, DVD. Ini kena dampak nih, dan kerugiannya sangat besar sekali untuk Blockbuster. Jadi disruption tadi kan saya bilang bahwa ada kelebihan dan kekurangannya, ya. Ini juga salah satu kelebihan, tapi juga salah satu kekurangan, gitu ya. Nah, Netflix ini pada awalnya tidak ditujukan untuk pelanggan pesaing dari Blockbuster, tapi konsumennya, ya, konsumennya ini adalah konsumen dari Blockbuster. Netflix itu beralih. Ya, kalau di Blockbuster itu kan ada masa sewanya ya, 1 hari, 3 hari, ya, seminggu, dan bayar sesuai dengan hari peminjaman. Ada tarifnya. Kalau Netflix kan flat, kita bisa nonton apa aja dari pagi sampai sore, ya, bisa untuk banyak film. Makanya Blockbuster ini tergeser. Ini salah satu bentuk disruption teknologi. Kemudian Spotify ini versusnya adalah Pandora, ya. Kalau dulu milih lagu itu manual pakai Pandora, kita bisa lihat di sini ya. Iklan dari Pandora itu 82%, subscription-nya itu cuma 18%. Tapi kalau Spotify, advertising-nya, iklannya itu cuma 9%. Tapi yang menggunakan itu 91%. Kerja cerdas katanya gitu ya. Nah, ini menggantikan nih Spotify versus Pandora. Ini kerugian yang dialami Pandora juga besar sekali ya. Salah satu efek dari disruption teknologi di sisi lain ya. Makanya kalau tadi ya teman-teman sudah berpendapat kalau kita nggak ngikutin ya ketinggalan gitu ya, bahkan hilang, nggak cuma ketinggalan, bahkan tidak terlihat lagi ya. Nah kemudian berdasarkan teman-teman pendapatnya tadi, kita bisa lihat bahwa ada salah satu buku yang bagus itu ya untuk teman-teman baca. Ini adalah Financial Technology. Ini banyak sekali membahas studi kasus tentang disruption financial teknologi di industri finance. Gitu ya. Di sini di buku ini menjelaskan bahwa disruption teknologi adalah sebuah ide atau terobosan yang menciptakan peluang pasar baru dan menggantikan pasar lama. Ide-ide ini akan berkembang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Ya, bagi usaha atau bisnis yang tidak mampu berinovasi, maka tidak akan berkembang. Inilah yang dinamakan disruptive innovation ya, seperti yang sudah teman-teman jelaskan tadi. Teman-teman sudah bisa menggambarkan apa itu disruption teknologi. Kemudian di sini dari hasil survei ya, banyak sekali yang terjadi sekarang ini ya. Misalkan ada Uber. Ini adalah salah satu taksi terbesar dulu. Ini juga menggantikan taksi konvensional ya, tapi dia juga tergantikan dengan taksi-taksi online lainnya gitu, karena tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Kemudian Airbnb, ada Skype, WeChat, ada Alibaba, Facebook, Society One, Netflix, dan lain sebagainya. Ini nanti bisa teman-teman jadikan objek penelitiannya. Ya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa tidak hanya
SWOT-nya saja, menganalisis dari SWOT-nya saja, tapi juga merancang dari segi interface maupun menganalisis dari user experience-nya. Ya, mungkin ini juga bisa jadi salah satu contoh untuk tugas besar teman-teman. Kemudian di sini ada tren disruption inovasi yang paling ditakuti, ya, paling ditakuti oleh perusahaan-perusahaan finansial teknologi yang sudah mulai berkembang. Yang pertama adalah artificial intelligence. Kalau startup ataupun perusahaan di bidang keuangan tidak menerapkan AI, itu akan menakutkan gitu ya kalau sekarang ini. Sehingga perlu ahli-ahli AI itu dalam suatu company. Kemudian harus paham betul tentang blockchain, harus ada yang bisa menguasai connection convergent. Ini adalah inovasi yang mengandalkan layanan internet dan broadband yang harus berkecepatan tinggi, ya. Karena kalau lemot kita bisa bayangkan gitu ya, kalau revolusi industrinya dengan internet yang lemot ya cepat lambat akan gulung tikar gitu ya. Kemudian yang perlu dikuasai juga adalah big data analytic. Jadi di dalam perusahaan yang bagus biasanya ada ahli AI, machine learning, big data analytic, dan juga accounting yang juga menguasai teknologi dan sudah mengetahui efek-efek dari disruption industri, ya, sehingga kalau membuat laporan analitik, laporan proyeksi itu harus bisa dikaitkan dengan poin-poin tadi, ya. Kemudian di sini kita menghadapi inovasi disruptif di era digital, teman-teman harus paham tentang tren pasar, ya. Research and development dari suatu perusahaan ini harus paham tentang analisis tren pasar. Kalau dulu analisis tren pasar ya di perusahaan saya dulu itu 6 bulan sekali. Tapi kalau saya lihat sekarang, teman-teman saya itu hampir 2 minggu sekali untuk menganalisis tren pasar. Kita bisa lihat berarti pesat sekali perkembangannya, ya. Jadi harus mengikuti terus. Kemudian efeknya apa? Harus selalu berinovasi. Kemudian apa? Kalau inovasi, kita harus berkolaborasi atau menambah link. Kita harus proyeksikan, kita harus gambarkan bahwa pesaing kita itu bukan musuh, ya. Bukan musuh, tapi adalah partner. Kemudian kita harus menciptakan ide-ide baru yang segar. Ya, ini berkaitan dengan inovasi, ya, bahwa kita harus berpikir yang out of the box. Tidak hanya mengikuti tren sekarang, tapi kita juga harus memberikan nilai plus. Ya, ini juga nanti salah satu yang akan saya nilai pada saat tugas besar teman-teman. Kira-kira kalau teman-teman merancang suatu sistem ya, atau seperti tadi contoh OVO gitu ya, itu efeknya kemana? Ya, idenya seperti apa? Apakah sudah ada atau belum? Kemudian efeknya kemana? Kemudian di sini ada beberapa berita tentang efek dari disruptif inovasi di industri keuangan Indonesia, ya. Ini ada Gojek, kemudian OJK ya pada saat tahun berapa ini ya? 2017 ya. Fintech termasuk di disruptive innovation. Ini beritanya juga cukup banyak dibaca orang gitu ya. Jadi boleh teman-teman kalau mau baca untuk latar belakang nanti di tugas besarnya. Kemudian di sini juga masih ada nih Goto lahir, ya. Ini merger ya, makanya di sini ya bahwa pesaing itu bukan musuh, tapi kita bisa lakukan kolaborasi ya seperti yang sudah dilakukan Gojek dan Tokopedia. Kemudian di sini masih berita Goto ya, banyak sekali ya berita tentang Goto. Ini salah satu disruptif teknologi, tapi juga termasuk salah satu kolaborasi ya. Dia menaikkan nilai company-nya ya. Kalau sekarang mungkin ditaksirnya udah nggak 17 miliar US dollar ya. Ini kan tahun 2021. Kalau 2022 mungkin lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, kesimpulannya yang bisa kita catat hari ini adalah fenomena dari efek disrupsi
sebenarnya sudah ada di sekitar kita, contoh-contohnya juga sudah ada di sekeliling kita, dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bahwa kita nggak boleh berhenti untuk berinovasi. Sudut pandang mahasiswa itu penting sekali karena banyak ide tercipta dari mahasiswa ya. Jadi teman-teman kalau berminat ya silahkan menciptakan ide-ide yang baru. Kemudian kita harus memanfaatkan teknologi sebaik mungkin ya. Kita harus membuat regulasi sesuai dengan kondisi, baik itu regulasi untuk diri kita sendiri maupun untuk inovasi-inovasi yang akan kita lakukan. Kemudian jangan pernah merasa puas dan ciptakan hubungan yang baik untuk customer oriented ya. Kalau teman-teman sudah membuat sistem ya, kalau mau menjual sistemnya ya harus menciptakan hubungan yang baik dengan customer. Oke, sekarang ada beberapa pertanyaan ya. Sudah ada ide apa belum untuk tugas besarnya? Tadi saya cerita banyak sekali. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Boleh, silahkan kalau ada yang mau tanya tentang tugas besar boleh, atau mau diskusi tentang teknologi disrupsi ini boleh, silahkan. Gimana? Udah bisa dipahami? Oke, ini setiap kelompok sudah punya ide belum? Saya mau tanya itu sih. Kelompok 1 udah ada ide? Kelompok 1 itu Alfi, Akila, Rafa, Regina. Sudah ada ide belum? Untuk tugas besarnya? Bu, lagi sedang didiskusikan, Bu. Sedang didiskusikan, tapi sudah tahu ya mau mengerjakan apa ya, maksudnya untuk tugas besarnya? Iya, Bu, sudah terbayang, Bu. Oke. Untuk kelompok 2, Raffi, Adam, Andika, Aditya, gimana? Ya, Aditya. Untuk saat ini masih belum ada ide, Bu. Nanti mungkin setelah perkuliahan ini akan didiskusikan bersama kelompok lainnya. Oke. Kelompok yang lainnya juga ya, berarti ya. Saya mau bahwa dari 14 kelompok ini, kalau bisa ya, tidak mengambil objek yang sama. Kalau bisa. Ya, kalau ada mungkin satu Gojek, jangan ada yang ngambil itu lagi kalau bisa ya, biar beda-beda. Oke, tadi sudah saya ambil sampel 2 kelompok, mungkin karena tadi baru saya jelaskan ya, jadi belum ada yang dikerjakan. Ya mungkin nanti kita mulai breakout roomnya di minggu depan gitu ya. Jadi saya menjelaskan mungkin 30 menit, sisanya 30 menit sampai 45 menit teman-teman berdiskusi dengan kelompoknya ya, ke breakout room masing-masing. Oke?